Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Long Ao Tian, dalam genangan darah, menatap Tan Yun dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia khawatir Tan Yun akan bunuh diri untuk melindungi dirinya sendiri. Tan Yun memandang pria berjubah emas dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir ada pilihan ketiga." Yang ketiga, pria berjubah emas tampak murung. "Mari dengarkan." "Oke." Tan Yun tiba-tiba berteriak sebelum dia selesai berbicara, "Ying Ying, bunuh." Tan Yun bergegas ke singa, melonjak dengan kekuatan spiritual, melemparkan langkah muluk, berubah menjadi bayangan ungu, tanpa pamrih ditinju, dengan kekosongan retak, diledakkan pada wanita rok putih. Kecepatannya bagus. Wanita dengan rok putih tampak seperti malaikat yang turun ke dunia, tetapi dengan senyum iblis, dia tiba-tiba keluar dari telapak tangan Qian Qianyu dan menghadap Tan Yun. Ledakan. Pada saat tinju dan telapak tangan saling memukul, kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak dari telapak tangan giok wanita dengan rok putih. Tiba-tiba, badai kekuatan spiritual meledak seperti nebula di antara kepalan tangan dan telapak tangan, menyebabkan aula VIP besar ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Boom! Di bawah gengsi yang membubung, aula VIP harta karun setinggi 300 meter meledak, dan pecahan langit mekar dari tengah gunung dengan suara melolong. Dalam kekosongan yang ditembakkan oleh pecahan, sosok ungu dibombardir ratusan kaki seperti bola meriam. Tan Yun terpesona oleh wanita rok putih. Wow! Dalam kehampaan, Tan Yun menghentikan sosoknya dalam tendangan voli, dengan ekspresi ngeri, dan lengan kanannya gemetar hebat, kulit telapak tangan kanannya retak, dan darah mengalir. Tan Yun berada di ambang musuh. Dia tidak menyangka kekuatan wanita berbaju putih menjadi begitu kuat sehingga dia tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menolak dirinya sendiri di bawah pukulan yang bisa menghancurkan senjata subdaulat. Tanpa gemetar, wanita dengan rok putih itu keluar dari aula yang hancur. Melihat Tan Yun, dia mengangkat alisnya, matanya mengungkapkan ekspresi yang luar biasa, "Kamu memiliki 4 tingkat alam jiwa ilahi, kamu dapat menahan pukulanku." Kemudian, niat membunuh yang dingin keluar dari mata indah wanita bergaun putih. "Kalau begitu, aku tahu apakah kamu mati kali ini." Memanggil, wanita dengan rok putih itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Tan Yun. Saat berikutnya, dia muncul di depan Tan Yun tanpa melihat gerakan apapun. Tiba-tiba, cahaya pedang 9 es dan salju yang menipu, mengandung ide yang tidak dapat diganggu-gugat, seperti teratai peri yang mekar ayo, potong ke arah Tan Yun dengan kekosongan yang retak. Langkah Dewa Hongmeng. Pompa. Tan Yun mengelak dan mundur, menghindari 8 pedang, dan setelah terkena 9 pedang pertama di lengan kanannya, dia meninggalkan luka tulang. Dalam sekejap mata, Tan Yun muncul 4.000 kaki jauhnya di kehampaan, memandangi wanita berbaju putih dari kejauhan, matanya tertuju pada pedang terbang putih di tangannya. Tan Yun dapat dengan jelas melihat bahwa ada 6 galaksi bersinar yang diukir di pedang terbang, dan di galaksi dalam ke-6, istana abadi putih seukuran saku muncul dari waktu ke waktu. Pedang ini adalah senjata peri dari Kaisar 6 Surga, bagaimana pedang Kaisar 6 Surga bisa berada di tangan wanita ini? Siapa wanita ini? Tan Yun diam-diam berpikir, kebencian yang tidak dapat disembunyikan menyembur dari murid-murid bintangnya, karena Kaisar Abadi 6 Surga adalah bawahan dari Chaos Supreme Immortal Realm dan musuhnya sendiri. Pada saat ini, cahaya pedang berkedip di langit puluhan mil jauhnya, dan kekosongan hancur, tetapi itu adalah Tuoba Yingying dan pria berjubah emas yang bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan pedang. Ya, itu menarik, belum mati. Wanita dengan rok putih berdiri di udara dan menatap Tan Yun dengan main-main, seolah memainkan mangsanya di antara tepuk tangan. "Ah, tidak, Tuan Muda Istana, selamatkan aku." Tiba-tiba, suara tragis menembus langit, dan wanita berbaju putih itu tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang luar biasa. Tapi saat pria berjubah emas menebas kepala Tuoba Yingying, mayat tanpa kepala Tuoba Yingying mengayunkan 3 pedang satu demi satu. Sebuah pedang memotong lengan kanan pria berjubah emas. Sebuah pedang menerbangkan lengan kiri pria berjubah emas. Pedang lain dengan semburan darah memotong kaki pria berjubah emas. Pada saat ini, kepala Tuoba Yingying yang dipenggal tiba-tiba naik ke langit, terhubung ke tubuh tanpa kepala, dan menjadi sebaik biasanya. Pukul, pukul. Tuoba Yingying mengayunkan pedangnya satu demi satu, dan dalam sekejap, 2 berkas cahaya pedang dengan darah yang memancar menembus dada pria berjubah emas itu, dan pedang itu jatuh di gunung.
Latihan macam apa ini? Wanita berbaju putih itu terkejut. Membunuh. Tan Yun menghilang dari jarak 4.000 kaki di kehampaan dan langsung muncul di atasnya. Dengan lambaian tangan kirinya, nyala es Hongmeng setinggi 30 meter menyelimutinya ke arahnya. Pada saat yang sama, di telapak tangan kanan Tan Yun, nyala api Hongmeng mengikuti. Wow, pada saat ini, Tuoba Yingying melakukan tendangan voli di belakang wanita dengan rok putih, dan lusinan cahaya pedang menelannya saat dia mengayunkan pergelangan tangannya. Tuoba Yingying melukai pria berjubah emas dan membuat wanita berbaju putih marah. Dia hanya ingin membunuh Tan Yun dan Tuoba Yingying secepat mungkin. Beri aku kalian berdua untuk mati. Wanita dengan rok putih berkata dengan tajam, Flaming Xuanying, bunuh mereka untukku. Begitu suara itu jatuh, sekelompok api abu-abu keluar dari tas binatang di pinggangnya dan tiba-tiba berubah menjadi elang misterius yang tingginya 200 kaki. Elang hitam yang menyala-nyala menyala dengan api abu-abu, dan sayapnya terbentang menutupi langit dan matahari. Dengan sayap kirinya membawa kekosongan yang runtuh, setelah menerbangkan api Hongmeng dan api es Hongmeng, ia mengambil kesempatan untuk menamparkan Tan Yun dengan keras. Pada saat yang sama, sayap kanan menarik Tuoba Yingying yang tidak bisa mengelak. Retakan. Lengan kanan Tuoba Yingying patah dan tubuhnya tertembak seperti bola meriam. Elang hitam berkobar dewasa peringkat 5. Tan Yun meraung, kera tua, bunuh aku. Itu tuannya. Kera iblis pembunuh surga melompat keluar dari tas binatang roh dan tiba-tiba berubah menjadi ketinggian 500 kaki. Dia berdiri di depan Tan Yun, mengambil tongkat raksasa, dan menembakkan sayap elang yang ditembakkan oleh Cao Tan Yun. Apa? Elang misterius api mengucapkan kata-kata dan membuat teriakan seorang wanita. Tiba-tiba, rambut lain-lain jatuh, akar sayap kiri retak, dan darah mengalir keluar dalam kehampaan. Tuan, bawahan bukanlah lawan dari kera roh ini, bawahan akan membawamu pergi. Suara wanita yang cemas datang dari elang hitam api. Wanita dengan rok putih melihat ke bawah, dan pria berjubah emas yang kehilangan anggota tubuhnya di tengah gunung. Dia menelan pria berjubah emas dengan cahaya pedang yang panjangnya 300 meter dan berisi suasana suci. Jelas ingin membunuh sebelum pergi. Segera, wanita dengan rok putih meluncur di belakang elang hitam yang menyala-nyala seperti kilat, dan tiba-tiba, elang hitam yang menyala-nyala meledak ke langit seperti sekelompok gedung pencakar langit. Tuan, aku akan mengejarnya. Memegang tongkat raksasa, kera iblis pembunuh surga berubah menjadi seberkas cahaya ungu hitam yang menembus kehampaan, dan mengikuti. Yingying tetap hidup, teriak Tan Yun. Tidak perlu baginya untuk mengingatkan, Tuoba Yingying, yang ditembak terbang oleh elang hitam api sebelumnya, pada saat ini, melakukan tendangan voli, memegang pria berjubah emas di tengah gunung dengan tangan kanannya, dan menghindari cahaya pedang dengan berbahaya, dan berbahaya. Ledakan. Boom! Tanah mengguncang pegunungan dan puing-puing retak, cahaya pedang memotong sisi gunung, meninggalkan jurang sedalam 100 meter. Tuoba Yingying membawa pria berjubah emas dengan wajah pucat, dan terbang 3 kaki di depan jurang. Tuoba Yingying memiliki ketakutan yang tersisa, jika kecepatannya sedikit lebih lambat, dia akan lebih ganas daripada bagus. Lengan kanan Tuoba Yingying berdarah, dan tulang yang patah pulih dari pernapasan. Wow! Tuoba Yingying melemparkan pria berjubah emas ke tanah, melayang ke udara dan menggantung di depan Tan Yun dengan wajah besi, dan berkata dengan berat hati. Tuan, jika bawahannya tidak salah, pedang terbang di tangan wanita berbaju putih tadi adalah senjata peri Kaisar 6 Langit, pedang Kaisar 6 Langit. Tuan, pedang 6 Kaisar Surgawi sekarang muncul di benua hukuman surga. Mungkinkah Kaisar Abadi 6 Surga yang bereinkarnasi untuk membunuhmu di benua hukuman surga? Iya, Tan Yun tampak lebih serius dari sebelumnya, sejak pedang Kaisar 6 Langit muncul di benua hukuman surga, jelas bahwa Kaisar 6 Langit juga bereinkarnasi sebagai manusia untuk membunuhku. Alasan mengapa Tan Yun begitu menegaskan bahwa 6 surgawi Kaisar Abadi bereinkarnasi sebagai manusia, bukannya turun di benua hukuman surgawi, harus kembali ke masa lalu yang jauh. Sebelum zaman kuno, Tan Yun adalah alam abadi yang menjulang dari benua hukuman surgawi. Kemudian, dari dunia peri ke dunia dewa. Benua hukuman surgawi adalah kampung halaman Tan Yun yang melangkah ke alam surga dan bangkit untuk muncul di masa lalu. Tan Yun ingin mencegah para dewa mengganggu surga benua hukuman surgawi. Karena itu, ketika Tan Yun menjadi yang tertinggi di Hongmeng, dia pergi ke alam semesta yang luas. Di api penyucian galaksi di alam fana benua hukuman surgawi,
hukum surga melarang dewa dan makhluk abadi yang telah padam. Di bawah hukum dewa terlarang dan surga abadi, apakah itu abadi di alam abadi 9 hari atau 9 kaisar abadi agung di atas, jika Anda ingin turun ke benua hukuman surgawi melalui api penyucian galaksi, itu pasti akan dimusnahkan. Jika seorang abadi ingin turun di benua hukuman surgawi, dia hanya bisa memasuki siklus reinkarnasi, bereinkarnasi di benua hukuman surgawi, dan bereinkarnasi sebagai manusia. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan bahwa sejak pedang Kaisar Enam Langit muncul di benua hukuman surga, itu berarti Kaisar Enam Langit telah bereinkarnasi. Apakah itu pertempuran para dewa di zaman kuno, atau pertempuran para dewa di zaman kuno dan kuno, justru karena Tan Yun biasa menetapkan aturan untuk melarang dewa dan memadamkan makhluk abadi, jadi tidak ada makhluk abadi yang berani lewat melalui api penyucian galaksi dan turun ke benua hukuman surgawi. Pada saat itu, apakah itu dewa musuh yang berusaha menghancurkan benua hukuman surgawi, atau raksasa liar, klan naga emas, dan naga iblis yang turun dari alam dewa Hongmeng ke benua hukuman surgawi, mereka semua dalam proses melewati api penyucian galaksi dan turun ke benua hukuman surgawi. Di bawah hukum pelarangan dewa dan pemusnahan makhluk abadi, dia dipenjarakan dengan kekuatan suci, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengerahkan 1/10.000 kekuatannya di tanah hukuman. Inilah alasan sebenarnya mengapa benua hukuman surgawi tidak dihancurkan dalam 3 pertempuran para dewa. Jika bukan karena kekuatan ilahi para dewa yang dipenjara oleh hukum surga, jika tidak, dewa raksasa manapun dapat dengan mudah membuat benua hukuman surga menghilang ke alam semesta yang luas. Tuoba Yingying mengerutkan kening, Tuan, jika Anda telah menetapkan hukum dewa terlarang dan keabadian di api penyucian galaksi yang mengarah ke benua hukuman surgawi, jika tidak, Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah mengirim dewa dan dewa abadi untuk membunuh Anda. Naik. Petik 2. Selanjutnya, dua makhluk tertinggi sama-sama memahami teknik ilahi dari pengurangan besar surga, dan mereka harus menyimpulkan bahwa kamu adalah kehidupan terakhir, dan bawahan merasa bahwa mereka pasti tidak hanya akan mengirim 6 surgawi kaisar abadi untuk membunuhmu. Tan Yun mengangguk dan menghela nafas, apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku khawatir situasi kita akan berbahaya di masa depan. Kemampuan kita untuk melompat dan menantang tidak apa-apa untuk berurusan dengan beberapa pembudidaya di benua hukuman surgawi. Tetapi jika kita menghadapi reinkarnasi abadi yang terlalu jauh lebih tinggi dari wilayah kita, konsekuensi kita akan menjadi bencana. Juga, sekarang Huang Fushengzong memiliki masalah internal dan eksternal, dan semua kekuatan utama di benua hukuman surgawi ingin mengganggu ngarai meteorit Huang Fushengzong. Ditambah dengan reinkarnasi abadi, situasi kita di masa depan akan seperti berjalan di atas es tipis. Aku hanya bisa mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh, memasuki gulungan ruang dan waktu untuk berlatih, dan menunggu kekuatanku meningkat, dan menemukan pedang besar lainnya yang telah hilang secepat mungkin. Hanya dengan cara ini, aku tidak takut pada siapapun di benua hukuman surgawi. Setelah menghela nafas, Tan Yun mengepalkan tinjunya, mencicit, dan berkata dengan tegas, tapi tidak peduli apa, kehidupan terakhirku pasti akan membalas dendam. Ambil kembali semua milikku. Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan Anda percaya bahwa suatu hari, Anda akan membawa bawahan Anda untuk bertarung melawan surga dengan kera iblis, naga emas, dan singa. Bawahan menantikan hari ini segera. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu menatap pemuda menggigil berjubah emas di tanah. Pria muda berjubah emas baru saja mendengar dialog antara Tan Yun dan Tuoba Yingying, dan dia sangat ketakutan saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, dia mungkin mendengar dari kata-kata Tan Yun bahwa Tan Yun bereinkarnasi dengan kekuatan besar, dan beberapa makhluk abadi juga bereinkarnasi di benua hukuman surga untuk membunuhnya. Kamu, siapa kamu? Pemuda berjubah emas itu gemetar, tolong jangan bunuh aku, aku tidak ingin mati. Tan Yun mengabaikannya dan memerintahkan Tuoba Yingying untuk menyelamatkan Long Aotian yang tidak sadarkan diri dari reruntuhan istana VIP yang runtuh. 2 jam kemudian, seberkas cahaya ungu hitam turun dari langit dan berubah menjadi kera iblis di depan Tan Yun. Tuan, saya minta maaf, saya tidak bisa mengejar elang hitam yang menyala-nyala, itu membawa wanita itu dan melarikan diri. Sky Killer AP berlutut di depan Tan Yun dengan ekspresi malu. Lari. Tan Yun mengerutkan kening, menggosok alisnya dengan jari-jarinya, dan setelah beberapa saat terdiam, dia berkata, ini tidak bisa disalahkan padamu.
Api Suanying bagus dalam kecepatan, dan itu membuat merasa bahwa Anda tidak dapat mengejar, bangunlah. Itu tuannya. Setelah kera pembunuh surga berdiri, Tan Yun memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Pada saat ini, Tan Yun melihat puluhan ribu murid alam jiwa Long Yunzong dan ribuan murid alam pemurnian jiwa terbang di langit. Di depan para murid, lusinan tetua dari alam jiwa ilahi datang dengan tembakan di udara. Semua orang terbang ke puncak, dan ketika mereka melihat penampilan tragis Long Aotian, mereka semua mengepung Tan Yun dan Tuoba Yingying seolah-olah mereka menghadapi musuh. Siapa yang berani menjadi liar di sekte Long Yunku? Suara kemarahan tua terdengar, dan kemudian, seorang pria berusia 80 tahun dengan tulang dan angin perih ditembak jatuh di tengah gunung. Cucu. Pria tua berambut putih itu melihat penampilan mengerikan Long Aotian, dan air mata keruh mengalir di pipinya selama bertahun-tahun. Junior, murid melihat tuan tua. Para penatua, pelayan, dan murid berlutut ke lelaki tua itu satu demi satu. Orang tua itu meminta semua orang untuk berdiri dan memelototi Tan Yun dan Tuoba Yingying. Kalian berdua anak mautu, berani menyakiti cucuku dan membunuh selusin tetua klanku. Kamu mencari kematian. Senior, kamu salah paham. Tan Yun menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi lelaki tua itu, menggenggam tinjunya dan berkata, Junior ada di sini untuk menyelamatkan orang, bukan si pembunuh. Pada saat ini, Long Aotian bangun dari koma, dan berkata dengan lemah kepada para tetua dan murid, semua mundur. Itu Master Sekte. Beberapa pedang orang dan yang lainnya terbang di udara. Suara Long Aotian sangat lemah dan berkata, kakek, jangan salah paham utusan Tan. Tanpa dia, cucunya akan mati. Kakek, jika bukan karena bantuan kera roh senior yang dibawa oleh utusan Tan, jika tidak, dengan kekuatan tingkat ke-9 dari alam jiwa suci Anda, kakek, itu mungkin bukan lawan dari Flame Black Eagle. Petik 2. Tanpa penyelamatan utusan Tan, kami, Long Yunzong, mungkin harus mengubah nama dan nama keluarga kami. Long Billy mendengar kata-kata itu dan bertanya, cucu, kera roh senior apa? Elang api apa? Kemudian, Long Aotian memberitahu Long Billy apa yang terjadi dan fakta bahwa Tan Yun adalah utusan Sekte Suci Huangfu. Ketika Long Billy mengetahui bahwa Tan Yun adalah utusan Huangfu Shengzong, tubuh tuanya gemetar dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, utusan Tan ada di sini, dan yang lama akan dirindukan untuk menyambut mereka, jadi jangan heran. Dan terima kasih utusan Tan karena telah menyelamatkan nyawa cucuku dan menyelamatkanku Long Yunzong dari nasib buruk. Senior tidak perlu sopan. Junior dan Master Sekte Long juga berteman. Teman harus membantu ketika mereka dalam kesulitan. Tan Yun berkata dengan ekspresi khawatir, Senior Long, kamu harus menyembuhkan Sekte Master Long dulu. Tan Yun memandang pria berjubah emas yang kehilangan anggota tubuhnya, dan mencibir, adapun dia, para junior ada di sini untuk diinterogasi. Bagus. Setelah menemukan kaki Long Aotian yang patah dari reruntuhan istana, Long Billy naik ke langit memegang Long Aotian dan dengan hormat berkata kepada Tan Yun, utusan Tan akan mengikuti orang tua itu. Senior Long, tolong. Tan Yun berjalan dan mengikuti. Tuoba Yingying membawa pria berjubah emas dan terbang menjauh dari lereng gunung. Tan Yun dan Tuoba Yingying mengikuti Long Billy dan terbang 50.000 mil ke istana primitif. Long Billy menahan Long Aotian di lantai 2 untuk menyembuhkan lukanya. Di aula di lantai pertama, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara dan menggunakan murid surgawi Hongmengnya. Sepasang murid aneh menatap pria berjubah emas. Pria berjubah emas itu segera tampak kusam. Siapa namamu? Siapa kamu? Apa tujuan datang ke Long Yunzong? Nada bicara Tan Yun tidak diragukan lagi. Pria berjubah emas itu tampak bodoh dan berkata, nama saya Lin Peng, seorang murid dari Istana Mendalam Enam Surga. Saya hanya pengikut Tuan Muda Istana. Tujuan datang ke Sekte Long Yun adalah untuk membiarkan Long Sekte Yun dan Sekte kultivasi kelas 1 lainnya dikendalikan, Istana Mendalam Enam Surga dikendalikan, yang lain tidak tahu. Tan Yun mengangkat alisnya, pertama, apakah pembudidaya abadi kelas 1 lainnya dikendalikan olehmu? Kedua, siapa nama wanita berbaju putih yang datang bersamamu? Dari mana pedangnya berasal? Ketiga, seberapa jauh Six Heaven Profound Palace dari Heaven Punishment Mountain Range? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai Heaven Punishment Mountain Range? Pria berjubah emas itu tampak kusam dan berkata, Sekte Siuxian lainnya, kami tidak punya waktu untuk pergi.
Wanita yang datang bersamaku bernama Nirou. Pedangnya diberikan kepadanya oleh Raja Istana. Dia adalah putri Raja Istana. Istana mendalam 6 surga sangat jauh dari pegunungan hukuman surga, dan butuh 6 tahun bagi Tuan Istana Muda untuk mengendalikan elang misterius api untuk mencapai pegunungan hukuman surga. Mendengar ini, Tan Yun menebak dalam hatinya bahwa penguasa istana dari Istana Mendalam 6 Surga, kemungkinan besar, adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 Surga. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil berpikir, katakan padaku, bagaimana kekuatan Istana Mendalam 6 Surgamu? Juga, bisakah Tuan Istana memintamu untuk menemukan dan membunuh seorang pria di benua hukuman surga? Pria berjubah emas berkata dengan jujur, Istana Mendalam 6 Surga kami adalah sekte Sejong tersembunyi, dan pengaruhnya sangat kuat. Misalnya, hari ini Gunung Qishan, 3 sekte kuno yang dipimpin oleh Istana Abadi Jiwa hanya kuat atau tidak lemah. Tuan Istana kami telah memerintahkan pencarian seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang dan seni pedang sejak 3000 tahun yang lalu. Hati Tan Yun menegang, formasi pedang dan seni pedang apa? Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, seni pedang ilahi Hongmeng. Pria berjubah emas berkata dengan ekspresi membosankan. Hati Tan Yun bergetar, seperti yang Anda duga, apa tujuan Anda memasuki pegunungan hukuman surgawi? Pria berjubah emas tetap diam untuk waktu yang lama, dan berkata, seharusnya 3000 tahun. Di benua hukuman surgawi, tidak ada yang dapat ditemukan yang dapat melakukan formasi pedang Hongmeng Tu atau seni pedang Hongmeng. Oleh karena itu, Raja Istana bermaksud untuk membudidayakan makhluk abadi dari pegunungan hukuman surgawi. Sekte mulai mengendalikan semua sekte kultivasi kelas 1 untuk menemukan orang ini. Mendengar ini, Tan Yun menyeringai, dan menghancurkan kepala pria berjubah emas dengan telapak tangan. Ketika 8 jiwa terbang keluar dari kepala yang meledak seperti semangka, mereka dimusnahkan oleh Tan Yun. Rasa krisis yang mendalam mengikis hati Tan Yun. Dia memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya. Di kamar di lantai 2, setelah Long Billy menghubungkan kaki dan lengan Long Aotian yang patah, dia juga bertanya pada Long Aotian apa yang terjadi hari ini. Long Aotian memberitahu Long Billy bahwa wanita dengan rok putih dan pria berjubah emas hanya mengatakan bahwa Long Yunzong akan menyerahkan mereka, dan tidak ada lagi yang disebutkan. Long Aotian, penuh keraguan, datang ke aula utama di lantai pertama, memandangi mayat pemuda berjubah emas, dan bertanya, utusan Tan, apakah Anda bertanya sesuatu? Tan Yun tidak mengubah wajahnya dan berkata, dia adalah murid dari Istana Mendalam 6 Surga, dan wanita yang melarikan diri adalah Tuan Muda Istana dari Istana Mendalam 6 Surga. Mereka ingin membuat semua budidaya tingkat pertama, Sekte Pegunungan Tianpu menjadi boneka Istana Mendalam 6 Surga. Mereka membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai pegunungan hukuman surgawi. Yang pertama memulai adalah Long Yunzong, dan secara tak terduga aku bertemu. Sekarang Tuan Istana Muda melarikan diri, jika tidak ada kecelakaan, itu akan memakan waktu beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, dan Istana Mendalam 6 Surga akan kembali. Mendengar ini, wajah Long Billy berubah drastis, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, Tan Utusan, tolong katakan juga beberapa kata di depan Tuan Sekte Yang Mulia, biarkan Sekte Yang Mulia kuat ayo dan duduk di rumahku. Kalau tidak, waktu Long Yunzong saya tidak akan lama. Kata-kata Long Billy persis seperti yang diinginkan Tan Yun. Tan Yun menginginkan kata-katanya. Tan Yun tahu bahwa hanya dengan mengirim seseorang untuk mengendalikan Long Yunzong dia bisa tahu kapan musuh akan menyerang. Senior Long, generasi muda akan melakukan yang terbaik untuk memindahkan Master Sekte saya dan mengirim seseorang untuk duduk di Sekte Bangsawan, kata Tan Yun. Terima kasih utusan Tan. Long Billy tampak bersemangat. Di dalam hatinya, ada pembangkit tenaga listrik Huang Fusengzong yang duduk di kota, dan Long Yunzong dapat menghindari kewalahan. Dia tidak khawatir, tetapi Huang Fusengzong akan mengirim orang untuk menempati sarang murai sambil duduk di kota. Dia tahu bahwa jika bukan karena Tan Yun, Long Yunzong telah berpindah tangan. Pada saat ini, jika saya bertanya kepada Huang Fusengzong, bagaimana saya masih bisa menyelamatkan perut seorang pria dengan penjahat? Setelah kegembiraan, Long Billy memandang Tan Yun, oh, iya, saya tidak tahu apakah utusan Tan datang ke sekte saya, mengapa? Senior Long, ayo naik ke atas dan katakan, aku punya sesuatu untuk meminta bantuan sekte Master Long. Setelah itu, Tan Yun, Long Billy,
dan Tuoba Yingying naik ke lantai 2 dan datang ke tempat tidur Long Ao. Long Ao Tian, yang tidak bisa bergerak di sofa, sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Lebih dari 1 dekade yang lalu, setiap kali Long Ao Tian menyempurnakan senjata tingkat menengah yang lebih rendah, Tan Yun mengatakan kepadanya pada saat itu bahwa ketidakseimbangan antara atribut es dan atribut api dalam api sejati dalam hidupnya menyebabkan penyempurnaannya gagal. Saat itu, dia sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Tapi sekarang Tan Yun menyelamatkannya lagi, menyelamatkan Long Yunzong, dia secara alami berterima kasih kepada Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memberitahu Long Ao Tian bahwa ketika dia meminjam batu roh terbaik darinya atas namanya sendiri, Long Ao Tian setuju tanpa ragu-ragu. Utusan Tan, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Long Ao Tian bertanya. Aku akan meminjam sebanyak yang aku punya. Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya akan mengembalikan batu roh dalam waktu setengah tahun. Tidak masalah. Long Ao Tian memandang Long Billy, kakek, tolong minta penjaga, dia kondong dari Istana Keuangan dan Sumber Daya, untuk mengambil batu roh terbaik yang telah disimpan klan saya dan membawanya ke Messenger Tan. Oke, ketika Long Ao Tian hendak pergi, Tan Yun berkata, Long Senior, tolong kirim seseorang segera untuk memberitahu semua sekte pegunungan Tianpu, dan katakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk meminta mereka datang. Tentu saja, saya mengundang mereka atas nama saya sendiri, dan membiarkan mereka datang atau tidak. Long Billy mengangguk dan berkata, oke, saya akan membantu utusan Tan membuat undangan dan mengirimkannya kepada mereka. Tapi utusan Tan, ketika mereka berkumpul, mungkin akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Setelah itu, Long Billy pergi. 3 jam kemudian, Diakon Dong datang ke sofa Long Ao Tian dan menyerahkan 1000 cincin alam semesta kepada Tan Yun. Ketika Tan Yun Lingzi memasuki cincin semesta dan menemukan total 2 miliar batu spiritual yang luar biasa di dalamnya, dia terkejut. Dia tahu bahwa Long Ao Tian memang seseorang yang layak untuk berteman. Bagaimanapun, ini bukan angka yang kecil. 1 bulan kemudian, pada siang hari, Istana Long Billy, Aula Long Yun. Di kursi atas aula, Long Billy, Tan Yun, dan Tuoba Yingying duduk. Sekarang Long Ao Tian tidak hadir dan masih belum pulih dari luka-lukanya. Pada perjamuan puluhan baris anggur dan makanan lezat di aula utama, duduk ribuan master dari sekte budidaya di area pusat pegunungan Tianpu. Di antara mereka ada 127 master kelas 1 dari sekte abadi. Ada 511 master sekte kelas 2 dan 624 master sekte kelas 3. Kecuali Long Ao Tian untuk menyembuhkan luka-lukanya, 1262 penguasa lainnya, setelah menerima undangan dari Tan Yun, semua meletakkan hal-hal penting mereka dan bergegas ke Long Yunzong. Meskipun para master tahu bahwa Tan Yun diundang atas namanya sendiri, mereka sudah tiba sesuai jadwal. Ada 2 alasan. Pertama, karena Tan Yun menegosiasikan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua master sekte lebih dari 10 tahun yang lalu, yang telah menguntungkan semua sekte. Kedua, setelah negosiasi dan kerjasama Tan Yun berakhir di akhir situasi win-win, para penguasa menanyakan Tan Yun berbagai pertanyaan panjang yang membingungkan. Tan Yun menjawab setiap pertanyaan. Apakah itu 4 teknik pil, formasi, ki, dan jimat, atau teknik lainnya, semuanya mahir dalam adegan dan adegan yang meyakinkan semua master sekte. Setiap orang, Tan Yunjiu berdiri dan bersulang kepada para master sekte, aku akan melakukannya dulu. Tan Yun meminum semuanya. Para master sekte bangkit dari tempat duduk mereka, memberi isyarat kepada Tan Yun, dan meminum anggur roh. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah mengenal Anda dengan sangat baik, dan hari ini kami memanggil Anda untuk meminta sesuatu. Penguasa sekte pil berbulu, Sue Chong, pipi yang berkerut penuh dengan rasa terima kasih, utusan Tan, ketika saya berada di Huangfu Shengzong, formula ajaib dari pil ajaib Zun yang ditinggalkan oleh tuan leluhur saya juga sempurna untuk Anda. Jika bukan karena pembawa pesan Tan, Anda mengatakan kepada lelaki tua itu untuk mengganti rumput hati iblis berusia 1000 tahun dalam pil dengan bunga pembunuh iblis berusia 1300 tahun. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan bisa melakukannya. Sempurnakan Zun pil bermutu tinggi. Dengan bantuanmu dari Messenger Tan, lelaki tua itu berhasil menyempurnakan Zun dan tingkat tinggi dan dipromosikan menjadi Zun dan tingkat tinggi. Kamu adalah dermawan yang hebat bagi orang tua itu.
Katakan saja apa saja. Selama kamu bisa melakukannya, orang tua itu akan melakukannya. Bahkan jika kamu tidak bisa, kamu akan menemukan cara untuk melakukannya. Kata-kata Sue Chong jatuh, Master Sekte Sein Fuxian, Anling Fei Hong, memandang Tan Yun, menggenggam tinjunya dan berkata, pada awalnya, jika bukan karena bimbingan utusan Tan, saya masih tidak bisa menjadi Master Rune Suci. Messenger Tan, jangan ragu untuk memberitahu saya apa yang Anda pesan. Jimat suci saya Xianzong pasti akan membantu. Selanjutnya, penguasa lainnya setuju untuk membantu Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang juga bingung. Saya khawatir dia tidak dapat membantu dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh utusan Tan. Terima kasih semuanya sebelumnya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mengundang Anda semua hari ini karena saya ingin meminjam beberapa batu roh yang luar biasa dari Anda. Tentu saja, aku akan mengembalikan batu roh yang dipinjam dalam 5 bulan. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyangka Tan Yun akan meminjam batu roh itu. Hehehe. Pada saat ini, Long Billy bangkit dan tersenyum, semuanya, karena Messenger Tan telah berbicara, kita pasti tidak bisa mencemooh. Long Yunzong saya telah meminjamkan Tan Messenger 2 miliar batu roh kualitas terbaik. Setelah mendengar kata-kata itu, Tuan mengambil napas. Untuk mengetahui begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, bahkan jika ada 127 sekte kultivasi kelas 1 lainnya, tidak akan ada lebih dari 10 jari di luar sana. Segera, semua orang mengungkapkan pendapat mereka dan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan batu roh. Oke, mari kita mabuk malam ini, dan kamu akan mendapatkan batu roh besok. Tan Yunlang tertawa dan bersulang dengan semua tuan. Ketika para master sekte minum dengan samar, Sue Chong bergoyang dari tempat duduknya dan berkata, utusan Tan, lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, saya ingin tahu apakah itu harus menjadi pertanyaan. Sekte Master Sue, tolong bicara. Utusan Tan, kamu secara pribadi menggunakan begitu banyak batu roh. Apa yang akan kamu lakukan? Mendengar ini, Tan Yun akan melawan Zhao Shengzi dan yang lainnya, dan dia akan berada di desa dan memberitahu semua orang. Semua orang terkejut, berpikir bahwa Tan Yun akan berani bertarung dengan putra Huang Fushengzong. Utusan Tan, dikatakan bahwa putra bijak yang mulia, tetapi dia memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi raja berikutnya, kamu. Sue Chong mengerutkan kening, dan berhenti. Pada saat ini, sebagian besar dari ribuan master sekte khawatir tentang apakah Tan Yun akan meminjam Lingxi, menepuk pantatnya dan meninggalkan Huang Fushengzong, dan kemudian melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun sepertinya melihat melalui pikiran semua orang, dan berkata dengan sombong, Master Sekte Sue, Zhao Wanxia adalah putra orang suci, tetapi saya tidak takut padanya, karena saya juga putra orang suci sekarang. Ini tidak diragukan lagi obat penenang untuk semua orang. Mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah. Di mata semua orang, ketika Tan Yun bukan putra orang suci, dia bisa disukai oleh penguasa Dantai, dan dia bertanggung jawab untuk menegosiasikan cetak biru besar kerja sama dan menang-menang dengannya. Sekarang Tan Yun telah menjadi putra orang suci, dia kemungkinan akan menjadi yang berikutnya. Master Sekte Huang Fushengzong memikirkan hal ini, semua orang ingin menjilat Tan Yun dan menulis di wajah mereka, mengucapkan selamat kepada Tan Yun karena telah menjadi putra suci. Setelah itu, Tan Yun dengan sungguh-sungguh memberitahu orang-orang tentang istana mendalam 6 surga dengan tujuan menjadikan sekte budidaya kelas 1 dari pegunungan hukuman surgawi sebagai boneka. Ketika semua orang mengetahui bahwa selusin tetua Long Yunzong dibantai dan Long Aotian terluka parah, kemabukan samar-samar dari kerumunan memudar seketika, dan keringat dingin yang lembut muncul di dahi mereka, dan mereka bertanya kepada Tan Yun dengan gugup bagaimana menanggapinya. Tan Yun memberitahu semua orang bahwa, di masa depan, untuk mencegah Long Yunzong dibalas oleh istana mendalam 6 surga, Kaisar Huang Fushengzong akan segera mengirim orang kuat untuk duduk di Long Yunzong. Jika di tahun-tahun mendatang, jika sekte apapun ditemukan jika ada invasi oleh pasukan di luar pegunungan Tianpu, Anda dapat pergi ke Long Yunzong untuk meminta bantuan. Tan Yun berbisik, semuanya, aku tahu ada banyak sekte yang sering bertengkar di antara kalian. Tapi dengarkan aku, dalam 100 tahun ke depan, kamu harus bekerja sama untuk mencegah musuh asing menyerang. Mendengar itu, semua tuan dengan cepat mencapai kesepakatan bahwa mereka tidak akan saling melanggar dalam 100 tahun.
Setelah semua orang mabuk dan Fang Xiu, keesokan harinya, ribuan Master Sekte dan Tan Yun pergi dan kembali ke Sekte untuk mendapatkan batu roh. Sebelum pergi, para Master Sekte memberitahu Tan Yun bahwa perlu waktu untuk memobilisasi batu roh terbaik dari Sekte tersebut, sehingga Tan Yun menunggu kabar baik di Sekte Long Yun. Waktu berlalu, 2,5 bulan kemudian. Awan terbuka dan matahari terbit, cahaya keemasan bersinar di bumi. Di aula utama, 1262 Master Sekte menyerahkan cincin semesta yang berisi batu roh terbaik kepada Tuoba Yingying. Tuoba Yingying dengan cermat mencatat jumlah batu roh yang dipinjam oleh masing-masing penguasa di Slip Giok. Masing-masing dari 624 Master Sekte kelas 3 meminjamkan Tan Yun total 10 juta batu spiritual yang luar biasa, dengan total 6,24 miliar batu spiritual yang luar biasa. Master Sekte dari Sekte kelas 2511, setelah berkonsultasi, menyatukan semua orang untuk meminjamkan Tan Yun 60 juta batu spiritual yang luar biasa, dengan total 30,66 miliar. Ada ratusan Master Sekte budidaya kelas 1, jumlahnya bervariasi, hanya 500 juta, dan sebanyak ratusan juta. Hanya Master Yuhua dan Zhong Suechong, Master Seng Fuxian Zhong Anling Fei Hong, Master Istana Formasi Suandao Dongguo Lunyun, Master Sekte Iblis Tertinggi Suan Qinghai, Master Pavilion Tianji Xiang Wuchen, kelima orang ini sama dengan Long Yunzong, semuanya pinjamkan Tan Yun 2 miliar batu roh yang luar biasa. Selain itu, Long Aotian, penguasa tertinggi dari 128 Sekte Kultivasi kelas 1, meminjamkan batu roh terbaik Tan Yun, dengan total 109,6 miliar. Setelah mencatat jumlah pinjaman pada Slip Giok, Tuoba Yingying memandang Tan Yun dan tersenyum, "Saudaraku, kami meminjam total 146,5 miliar. Iya, Tan Yun mengangguk, lalu meminta semua Master Sekte untuk mengeluarkan batu giok kosong dan memberikannya kepada Tuoba Yingying. Setelah Tuoba Yingying menyalin salinan catatan pinjaman, Tan Yun mengendalikan indera spiritual untuk menandatangani di bawah slip batu giok. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 1262 slip giok terbang dengan mantap ke kursi 1262 Susrain. Tan Yun bangkit, membungkuk dalam-dalam kepada para Master Sekte, dan berkata dengan tulus, "Anda telah memberikan begitu banyak batu spiritual berkualitas tinggi kepada saya dengan keyakinan seperti itu. Saya akan membalas budi ini di masa depan. Hari ini, 2 bulan kemudian, aku akan datang ke Long Yunzong tepat waktu untuk mengembalikan batu roh. Silakan datang saat itu." Pada saat ini, Tan Yun menatap Master Sekte, hatinya penuh dengan sentuhan. Amanah ini sangat berat. Tan Yun penuh harapan. Selama dia mengambil batu roh ini dan merayu Saint Nine Meridian untuk bertaruh di Huangfu Shengzong, dia tidak perlu khawatir tentang batu roh setidaknya selama 100 tahun dari sekarang pada dirinya sendiri atau bahkan kemampuannya. 3 hari kemudian, Chenxi, Huangfu Shengzong, kota Shengmenfang. Keciut. 2 bayangan, 1 ungu dan 1 hijau, berputar-putar di lautan awan yang luas. Setelah beberapa saat, mereka melayang di atas platform kehancuran, berubah menjadi Tan Yun berburu dengan jubah ungu, dan Tuoba Yingying mengenakan rok hijau. Tan Yun berdiri di langit, menjulurkan jarinya dan melambaikannya di udara dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, kekuatan spiritual emas cahaya yang kuat mengalir keluar dari ujung jari, dan di langit, itu berubah menjadi karakter raksasa emas 5 elemen raksasa. Selama pertempuran hidup dan mati antara Ben Shengxi dan Zhao Shengxi, ribuan murid, dan penjaga toko Fang Cheng, Ben Shengxi masih duduk di rumah, dan kemungkinannya masih 1:3. Murid, tetua, kepala, bahkan senior sekte suci saya, dapat bertaruh. Jika saya tidak cukup beruntung untuk mati, taruhan pada Lingxi akan menjadi prestasi saya. Jika aku mati, jasaku akan dibayarkan kepadamu dengan perbandingan 1:3. Kondisi taruhan harus menjadi batu roh terbaik. Penulis, jajaran jasa berjasa Tan Yun. Setelah menulis, tangan kanan Tan Yun kosong, mengubah lintasan misterius. Kemudian, telapak tangan kanannya terdorong ke udara, dan sebuah formasi yang dibentuk oleh kekuatan spiritual ditembak jatuh di atas tulisan tangan 5 baris. Setelah ini, susunan teks memancarkan tirai cahaya kabur, diselimuti tulisan. Ini dapat menjamin bahwa dalam 10 hari, tulisan tangan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang kental tidak akan runtuh. Dalam 10 hari, taruhan sudah cukup untuk menyebar ke seluruh gerbang suci.
Setelah melakukan segalanya, Tan Yun dan Tuoba Yingying terbang menuju tendangan voli dari alam suci yang berjasa 30.000 mil jauhnya di timur. Dua murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota menatap karakter emas 5 elemen raksasa di langit, dan salah satu dari mereka tidak bisa menahan tangis dengan aneh. Brengsek, Tan Yun ingin jadi gila. Ini kemungkinan 1:3 lagi. Rumput, dia idiot, jika dia bisa memenangkan Brother Zhao, aku akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai urinoir. Desir Sam. Pada saat ini, ratusan murid Jiumei menerbangkan voli di atas platform kehancuran. Tidak lama kemudian, suara ejekan dan kegembiraan memenuhi awan. Hahaha, Tan Yun ini benar-benar sombong. Dia bahkan menyebut 9 vena tingkat tinggi selain garis berjasa untuk memasang taruhan. Itu saja, dia juga mengatakan bahwa nenek moyang kita dari 9 meridian bisa bertaruh. Ini sangat bodoh, saya pikir dia ditendang oleh keledai. Bagaimana dengan dia, bagaimanapun, akan ada batu roh yang harus dimenangkan, mengapa kita tidak melakukannya? Itu benar, Tan Yun memilih ribuan jiwa yang kuat, jika dia tidak mati, kecuali pohon besi itu mekar dan airnya mengalir kembali. Malam tiba, ketika Tan Yun sekali lagi duduk di desa, dia menimbulkan sensasi di seluruh sekte suci, kecuali para murid dan tetua yang sedang mundur. Di mata semua orang, Tan Yun merasakan manisnya terakhir kali dia berada di desa, tapi kali ini dia bodoh dan ingin memancing Lingxi lagi. Pada saat yang sama, suaka jiwa binatang, kuil jiwa binatang. Wow, seorang pria bertopeng hitam muncul dari udara tipis dari kuil, dengan hormat mempersembahkan batu giok dengan kedua tangannya kepada seorang pria berusia 90 tahun berambut abu-abu. Penatua berusia 90 tahun adalah kepala garis jiwa binatang suci, Duan Changqiong. Setelah pengetahuan spiritual Duan Changqiong memasuki slip giok, hanya kata-kata, bunuh Tan Yun, yang tertulis di slip giok. Ledakan, tangan kanan Duan Changqiong bergetar, dan batu giok di tangannya disederhanakan sebagai kipas. Dia memandang pria bertopeng berpakaian hitam dengan mata muram, dan bergumam pada dirinya sendiri, Anda memberitahu Tuan Istana Zuge, orang tua itu tahu. Pria bertopeng hitam mengangguk dan menghilang ke kuil. Duan Changqiong tersenyum tipis, apakah kamu akan menggunakan yang lama untuk membunuh Tan Yun? Lebih dari sebulan kemudian, ketika Tan Yun bertarung melawan orang lain di Platform of Destruction, dia pasti akan mati. Pada saat yang sama, aula perintah Fang Cheng. Yu Wenfeng, yang tertidur di kursi goyang, mendengar bahwa Tan Yun berselisih 1 hingga 3 lagi, dan wajah lamanya penuh kegembiraan. Hahaha, kakak Yuan sangat santai. Apa yang terjadi dengan ini? Sangat bahagia. Pada saat ini, perubahan tawa datang ke telinga Yuan Fengjun. Jun Yuan Feng terkejut sejenak. Setelah membuka matanya, dia menemukan bahwa Sun Yangchun, kepala guru gerbang suci Danmai, telah melangkah dengan mantap ke aula disiplin. Ya, ternyata itu adalah saudara Gongsun. Pengunjung langka dan pengunjung langka. Yuan Fengjun berdiri dan tersenyum terbuka, silakan duduk. Setelah Gongsun Yangchun duduk, dia berkata, Kakak Yuan, kamu pasti senang karena kamu duduk di rumah lagi selama pertempuran melawan Tan Yun dan Zhao Shengxi. Yah, Jun Yuanfeng dengan dingin mendengus, Tan Yun, hal sepele ini, lebih dari 10 bulan yang lalu, memenangkanku 10 juta batu roh terbaik. Sekarang dia duduk di bank lagi, dan saya baru saja meminta seseorang untuk meminjam 30 juta batu roh terbaik. Kali ini, saya ingin mendapat untung dan menggandakan apa yang hilang. Gongsun Yangchun tersenyum dan berkata, sepertinya kakak Yuan, apakah kamu yakin pada Zhao Shengxi? Itu alami. Gongsun Fengjun memikirkan Zhao Wanxia, matanya menunjukkan persetujuan yang tidak terselubung. Kekuatan muridku, 1 jari dapat membunuh Tan Yun. Gongsun Yangchun mengerutkan kening, kakak Yuan. Tan Yun cukup cerdik. Untuk memastikan bahwa Zhao Shengxi sangat mudah, aku akan memberimu pil untuk saudaraku. Jika dalam pertempuran hidup dan mati, jika Zhao Shengxi kalah dari Tan Yun, kamu bisa membiarkan dia meminum pil ini dan membunuh Tan Yun lagi. Dengan itu, Gongsun Yangchun menyerahkan botol obat kepada Yuan Fengjun. Yuan Fengjun membuka botol obat dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari botol obat. Dia penasaran menuangkan pil emas berkilauan di telapak tangannya, pertama bingung, dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia terkejut, mungkinkah ini pil kuno klan emas yang telah hilang sejak zaman kuno.
Iya, Gongsun Yang Chun mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Kakak Yuan, karena kamu mengenali pil ini, maka kamu tahu sifat sombong dari pil ini. Begitu kamu meminum pil ini, bahkan jika Zhao Shengzi dapat membunuh Tan Yun, maka Zhao Shengzi tidak akan berguna. Jadi, kamu harus mengingatkan Zhao Shengzi, ini bukan pilihan terakhir, jangan pernah mengambilnya. Jun Yuanfeng menyingkirkan dan kuno emas, matanya dingin dan berkata, itu